Haleluya. Saya suka menerangkan ini seperti kalau ada orang yang ditawan oleh perompak atau kapal bajak laut. Dia ditawan lalu dijadikan ABK, artinya orang yang kerja di situ jadi budaknya. Apa saja kata perompak ini, ya, hambanya itu, budaknya itu harus ikut. Ya, bersihkan kapal, bersihkan. Apa kau bikin? Dibentak-bentak karena dia bilang setan kerja mencuri, membunuh. Itulah Tuhan kita sebelum kita selamat. Efesus 2 ayat 1 dan 3 berkata, kamu taat kepada penguasa jahat di udara itu. Ya, nggak bisa nggak. Makanya kita kepada siapa kita taat jadi hambanya. Hamba kepada setanlah kita. Walaupun dia pangkatnya tinggi, kedudukannya baik, tetapi yang tidak kelihatan hidupnya belum hidup, belum lahir baru, belum ada hidup kekal, mati secara rohani. Itulah hidup kita. Itulah yang ditanamkan waktu baptisan. Dan kemudian waktu kita bangkit dari air itu proklamasi kita. Aku sudah kejadian baru, hidup dalam Yesus. Aku hamba kebenaran, hamba Yesus. Yesus Tuhanku. Itulah dia. Dan tadi kita baca, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya sesudah kita selamat, kita dibaptis, hidup barulah kita. Hanya memikirkan perkara di atas. Bagaimana dengan perkara di bumi ini? Matius 6:33, saudaraku. Carilah dahulu, pikirkan dahulu kerajaan Allah. Kemudian sekaliannya ditambahkan kepada saudara. Jangan terbalik. Saudaraku, kalau ada kuda, kereta, ya kudanya di muka, keretanya di belakang. Kalau keretanya di muka, kudanya di belakang, keretanya nggak maju-maju. Iya kan? Kudanya disorong-sorongnya nggak maju-maju. Tapi begitu diganti, kudanya taruh di muka, langsung diseretkan kereta. Hidup kita pun begitu. Cari dahulu kerajaan Allah, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Ulangan 28 berkata, mana saudara lebih suka? Saudara kejar, kadang-kadang nggak dapat, kadang-kadang dapat. Atau berkat itu mengejar saudara. Dikejar, saudara mengejar berkat, atau saudara yang dikejar berkat. Nah, itulah jadi kalau kita bersungguh-sungguh hati hidup di dalam jalan Tuhan. Haleluya. Mengapa kita mau begitu? Karena mata kita memandang kepada kekekalan. Haleluya. Saudaraku, manusia ini pertama, ya, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Jadi dalam hati kita ada kode, ada naluri, ya, ada satu drive, ya, satu dorongan itu selalu mau hidup kekal. Karena itu memang ditaruh di dalam hati kita. Buku Khotbah mengatakannya. Ya, Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia. Tetapi saudaraku, firman Tuhan berkata, hidup kekal itu hanya dua tempatnya. Kalau tidak di sorga, tidak ada tempat di tengah-tengah. Ya. Sekali masuk ke sorga, sorga selamanya. Sekali masuk ke neraka, neraka selamanya. Dan itu ditentukan selama kita ada di dunia ini. Jadi sebenarnya bagaimana secara kita memandang dunia ini? Biarlah saya cerita lagi kepada saudara hal-hal yang tidak kelihatan ini. Bisa saudara bayangkan Tuhan kita itu Alfa dan yang awal, nggak tahu itu, ngeri juga membayangkannya itu. Berapa tahun lah itu, yang awal itu. Kapanlah Tuhan itu ada? Nggak tahu kita, tapi Dia ada. Dialah yang awal. Lalu kemudian berlalulah masa demi masa demi masa demi masa. Haleluya. Adalah masa, kalau dari Alkitab dimulai dengan penciptaan. Tuhan sudah ada jauh sebelumnya. Berapa lama? Tuhan adalah yang tahu. Haleluya. Lalu datanglah masa penciptaan. Jadilah bumi ini. Kemudian Tuhan menempatkan Adam, dan saudara bisa baca dalam Alkitab ini keturunan demi keturunan demi keturunan demi keturunan. Betul? Dan kemudian saudaraku, sesudah selesai nanti satu masa, siapa yang percaya satu masa Tuhan Yesus datang,
Dan kemudian saudaraku, dunia ini lalu 7 tahun kita akan bersama Tuhan, lalu Tuhan Yesus lagi datang memerintah 1000 tahun. Itu menurut Alkitab, memerintah 1000 tahun. Kemudian nanti akan terjadi perang, saudaraku. Lalu semua setan masukkan ke dalam api kekal selamanya. Lalu bumi baru, turunlah Yerusalem baru, dan kita selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Amen. Saudaraku, dari awal sampai penciptaan, sampai kemudian Tuhan Yesus, saudaraku, pulang kembali 1000 tahun, sampai kemudian ada Yerusalem baru. Kemudian saudaraku ada masa kekal selama-lamanya. Jadi saudara bisa bayangkan, saya, saudara hidup di bumi ini berapa tahun pun lamanya. Mazmur 90 berkata umur manusia 70-80. Ya, sesudah Nuh, saudaraku, ya, manusia umurnya kira-kira 120. 120 tahun itu, bahkan kalau 1000 tahun pun, itu hanya merupakan titik saja dalam masa kekekalan ini. Halo. Jadi saya dan saudara ada di bumi dalam pandangan kekekalan itu hanya satu titik saja. Lalu kemudian kita akan masuk dalam masa kekekalan panjang. Saya tanya kepada saudara, mana yang lebih penting? Masa selama di titik ini atau masa yang kekal? Masa yang kekal. Dua penting. Tapi memang paling penting yang masa kekal ini. Kenapa saya katakan yang di titik ini pun penting? Karena di mana kita di masa kekal ini ditentukan oleh apa yang kita lakukan di titik ini. Itu sebabnya saya dan saudara harus mempunyai cara pandang kepada kehidupan kita dengan benar, supaya bagaimana kita nanti memakai atau ada di dalam masa kekekalan itu, kiranya kita semua diberkati bersama-sama di Yerusalem baru dan menerima banyak-banyak mahkota dan menerima kemuliaan.